Ya, berdasarkan data RTI, dalam sepekan terakhir investor asing mencatatkan penjualan bersih atau net sell saham gudang garam senilai 177,5 miliar rupiah. Adapun melemahnya dari performa saham GGRM bersamaan dengan pengumuman yang menyebutkan bahwa produsen rokok tersebut tidak membagikan dividen dari keuntungan yang diperoleh pada tahun 2019. Dan keputusan ini diambil dalam rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST yang berlangsung pada Jumat pekan lalu. Padahal dalam 5 tahun terakhir, gudang garam selalu membagikan dividen kepada para pemegang sahamnya. Baik, kita akan cermati bagaimana infografis berikutnya ini. Kita lihat secara fundamental pergerakan dari gudang garam. Ya, kinerja pada penutupan Jumat 28 Agustus mengalami pelemahan hingga 5,1%, berada di level 2.650. Sementara kinerja year to date-nya seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa, minus 7%. Dengan PE ratio sekitar 12,4 kali, adapun net profit di sepanjang semester 1 2020 mencapai 3,8 triliun rupiah dengan market cap-nya mencapai 94,7 triliun rupiah. Demikian update dari pergerakan saham dan kinerja secara fundamental dari gudang garam. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Andri Zakarias Siregar. Ya, Mas Andri, kita akan fokus ke gudang garam dulu begitu, di mana investor asing justru mulai menjauhi nih karena tidak memberikan dividen. Menurut Anda ini hal yang wajar saja atau bagaimana? Ya, kalau saya lihat sih seharusnya sentimennya sebelum ada pengumuman tidak memberikan pun harga sudah turun ya dari 55.000 turun sampai dengan 49. Jadi artinya bukan karena dividen. Dividen itu cuma karena men-trigger memang dia tekanannya masih turun ya, karena kalau dari technical kan ini kan wave koreksi C-nya jadi harusnya turun, dia menuju di sini 49 sampai dengan 47.500 intraday gap-nya kemarin. Jadi saya pikir kalau untuk medium term ya, kalau kita trading swing sih melakukan aksi beli ya, aku masih beli 47-an sampai dengan 49 ini ya, resikonya di bawah 44.000 karena kalau saya lihat sampai akhir tahun bisa menuju ke 55 sampai 60.000 lagi. Jadi artinya koreksi ini wajar ya, karena ini koreksinya secara teknikal emang konsolidasi dulu karena kenaikannya sejak dari 30.000 sampai 50.000 saya pikir sudah cukup tinggi ya. Jadi aku ke pasar jangka pendek melakukan aksi profit taking dulu. Betul, sekaligus kita koreksi tadi ada kesalahan terkait dengan angka yang seharusnya pada penutupan kemarin di 49.250 ya, Mas Andri ya. Baik, dengan kondisi seperti ini tidak akan membagikan dividen, apakah peluang tekanan yang terjadi pada pekan lalu akan terus berlanjut pada pembukaan market di awal pekan ini? Ya, kalau untuk sentimennya sih masih tetap negatif, tapi agak terbatas ya, karena juga teknikalnya pun sudah oversold, dan juga kalau kita compare pun dengan murahnya saham dibandingkan MSP ya, karena peersnya saya pikir juga ya, kan sekarang gudang garam ini PI-nya kan sekarang 10 kali, sementara kalau MSP kan 12 kali, jadi lebih kalau saya pikir sih dengan dari PI atau PBV-nya cukup menarik ya, dengan harga penurunan seperti sekarang 49-47an ini on the way, saya pikir ya memberikan peluang untuk investor untuk masuk di saham ini ya, karena kalau lihat dari jangka menengah tidak ada masalah ya, karena sini polanya pun, pola teknikalnya pun masih naik, jadi ini saya pikir posisi wajar aja, karena karena jika sentimen cukai pun di tahun depan yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini juga ikut memberikan sentimen negatif, tapi secara overall saya pikir ya gudang garam tetap mengikuti indeks ya, nanti juga akan mengikuti indeks naik, gudang garam pun dan sektor rokok pun akan ikut naik lagi. Baik, seberapa tinggi kalau Anda katakan penguatan dari gudang garam, mengingat tadi Anda sebutkan bahwa justru jangka menengahnya yang menarik untuk gudang garam? Ya, kalau lihat teknikal ini kan banyak gap di atas ya, tahun kemarin maupun dari sejak waktu penurunan waktu COVID muncul di Indonesia, jadi bulan Maret, jadi artinya ini kan koreksi B aja saya pikir wajar ya, dari 60.000 sampai 65.000 pun saya pikir dalam 3-6 bulan ke depan pun masih akan ketemu ya, karena di sini polanya dan juga pola investor asing pun juga meskipun net sell tapi tidak terlalu agresif ya. Year to date pun cuma 100 miliar, jadi tidak kecil dibandingkan saham-saham blue chip yang lainnya. Ya seperti Telkom.
Baik, gain atau cuan yang didapatkan ini sebenarnya sangat menarik kalau kita cermati untuk jangka menengah, di mana level-level saat ini di level 49 ribuan, nanti mungkin ada peluang apabila kita bisa masukkah di buy on weakness posisinya, atau bisa kita current price. Ingat Anda katakan ada peluang ke 60 ribu sampai dengan 65 ribu dalam waktu 3 sampai 6 bulan, Mas Andre. Ya, lebih bagus sih posisinya sih sebenarnya ini kan tekanannya kan belum reda, jadi mendingan kita cicil beli ya, yang di 49.000 sampai dengan 47.500 itu ada intraday gap-nya. Oke, baik. Oke, itu dia berarti ada peluang menarik ya, kita bisa cicil beli untuk gudang garam.